Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan alladzi awwaluhu rahmah wa wastuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ribuan nikmat, bahkan miliaran nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan aneka ragam macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang bahkan mati-mati kawan sekalipun tidak bisa menghitung nikmat itu. Hal itu Allah singgung dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, sungguh itu tidak akan terhitung. Kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Oleh karena itu mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Juga dengan senantiasa kita berdoa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita sebagai hamba-Nya yang bersyukur, sebagaimana dalam salah satu doanya Nabi, Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini shaghira wa fi ainin nasi kabira. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang sabar dan jadikan aku hamba-Mu yang bersyukur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai golongan hamba-Nya yang sabar dan senantiasa pandai bersyukur. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurah limpah atas baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan pengorbanan dan perjuangan beliau hari ini kita bisa menikmati masa-masa yang begitu indah, tidak lagi berada pada zaman jahiliyah. Semoga salawat dan salam kita sampai kepada beliau, keluarga beliau, dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada media Darul Mughni Official, terlebih lagi terhadap Kiai Haji Mustafa Bugni. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga doakan semoga beliau menjadi lebih istiqamah dan beliau panjang umur, diberikan kesabaran dan ketabahan di dalam mendidik seluruh santri-santrinya yang berada di Darul Mughni Al-Maliki ini. Saya ucapkan rasa terima kasih itu karena ada satu hadis Nabi yang berbunyi, Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di kesempatan yang berbahagia ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Reza Wahyudi Al-Fakir Ad-Dhaif ingin menyampaikan sebuah ilmu yang semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Ada satu mahfuzat yang berbunyi, Hudil ilm walau min pemil bahaim. Ambillah ilmu walau dari mulut binatang ternak. Seandainya binatang ternak bisa bersuara dan kita paham bicaranya, dan itu mengeluarkan ilmu, maka kita berhak mengambil ilmu itu. Bahkan salah satu ulama besar, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal sebagai Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, Ta'allamtu anil hirrah syai'aini. Aku belajar dari seekor kucing kecil itu dua hal. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat luas. Hirrah itu memiliki makna kucing kecil. Kalau kucing yang udah cukup dewasa dan besar disebutnya kitun dalam bahasa Arab. Maka ada sahabat Nabi juga bernama Abdurrahman bin Sokhr Ad-Dausi. Beliau biasa dipanggil dengan kunyah Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena beliau itu sangat sayang dengan kucing. Kemana-mana beliau kalau pergi siang-siang suka ngantongin kucing kemana-mana.
Oleh karena itu beliau mendapat kunyah Abu Hurairah, dan beliau mengatakan, kuntu ar'a ghanama ahli fakanat lihirrah as-saghirah fakuntu adauha fil laili sajar fin nahari dhahabat ma'i wala ibat ma'i. Sesungguhnya saya ini diberikan untuk mengembala kambing. Jadi beliau mengembala kambing, dan beliau memiliki kucing yang kecil. Ketika malam hari kucing itu ditaruh di pohon sama beliau, dan ketika siang hari kucing itu diajak bermain sama beliau. Saking cintanya beliau kepada kucing, akhirnya beliau dinamakan Abu Hurairah. Jadi orang Arab itu memang suka memberikan yang kita sebut kunyah, nama gelar, nama panggilan, seperti Abu Jahal. Padahal nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Ada juga yang kita kenal sebagai Abu Turab, ada yang disebut dengan Abu Laith, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita kembali kepada cerita Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i, apa yang beliau pelajari dari seekor kucing kecil itu? Ternyata yang beliau pelajari adalah dua hal. Yang pertama adalah husnus su'al. Kucing kecil itu adalah peminta yang baik. Kucing kecil itu kalau udah meong, 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 dia terus meminta sampai dia dikasih. Artinya apa? Kalau kita mau menuntut ilmu, misalkan, aduh, kok saya mau mempelajari ilmu nahu susah banget ya, kok saya mau memahami ilmu sorob susah banget ya, terus coba, terus usaha. Karena dengan usaha dan terus mencoba, kita bisa sampai mendapati ilmu itu. Maka saya sering menanamkan energi positif dengan ungkapan, jangan pernah berhenti mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk berhenti. Dan itulah power kita untuk kita bisa sampai kepada apa yang kita inginkan. Dan hal yang kedua yang Imam Syafi'i ambil dari seekor kucing adalah husnul muraqabah, muraqabah yang baik. Kucing itu setelah dia minta dan dia mendapatkan apa yang dia pinta, dia memperoleh apa yang dia pinta melalui usahanya meong-meong tadi. Ketika dia mau makan, dia cium dulu agar dia nggak salah telan. Ini makanannya bagus apa enggak? Begitulah Imam Syafi'i memperhatikan hal-hal kecil sehingga beliau mendapatkan ilmu dari apapun. Maka hal yang harus menjadi pemahaman bagi kita adalah jadikan siapapun itu guru, dan jadikan setiap tempat adalah sekolah. Dengan itu kita bisa mendapatkan banyak wawasan dan banyak pengetahuan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sadar bahwa kita telah sampai pada penghujung bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan yang benar-benar kita sadar dan paham bahwa Ramadan adalah bulan madrasah. Bulan yang sangat cocok dan tepat kita jadikan sebagai syarhut tarbiyah, bulan pendidikan. Sehingga nanti kelak ketika Ramadan berlalu, kita bisa menjadi pribadi yang memiliki jiwa pedagogi. Pedagogi adalah istilah yang muncul dan berasal dari dua kata. Dalam bahasa Yunani, yang pertama adalah paidos, artinya anak, dan agogos, artinya itu membimbing, mengantar, dan membantu. Sehingga dalam istilah pedagogi adalah ilmu atau seni untuk menjadi seorang guru. Suatu waktu ada seorang guru yang sangat dihormati karena beliau adalah sosok yang sangat tegas, sangat berani, sangat disiplin, dan sangat jujur. Dia dihadapkan dengan dua orang muridnya yang sedang bertengkar hebat, bahkan hampir beradu fisik karena perkalian 3 kali 7. Si pandai mengatakan 3 kali 7 itu 21. Si bodoh mengatakan bahwa 3 kali 7 itu sama dengan 27. Mereka sama-sama ngotot dan merasa sama-sama benar. Sehingga si bodoh menantang si pintar untuk mengadukan hal ini kepada gurunya. Kemudian si bodoh ngomong, kalau saya salah, saya siap kepala saya dipenggal. Tapi kalau kamu salah, maka kamu harus siap dicambuk 10 kali. Maka tibalah permasalahan itu kepada guru yang sangat tegas tadi. Mendengar itu kemudian sang guru memvonis hukuman untuk mencambuk si pintar 10 kali. Ketika dicambuk kemudian si pintar protes, wahai guru,
Bukankah perkalian 3 kali 7 adalah 21? Iya, saya menghukum kamu bukan karena jawaban kamu atas hitungan tadi, tapi karena ketidakarifan kamu, karena ketidakbijaksanaan kamu untuk mengajak rekan bodoh kamu untuk berdebat. Artinya apa? Bahwa cerita ini memberikan makna kepada kita bahwa menjadi guru bukan hanya sekedar menentukan mana yang benar mana yang tidak, tapi melihat kemaslahatan yang ada di dalam situ. Maka ada satu ungkapan dalam hadis Nabi yang berbunyi, al-hikmatu dolatul mu'min fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Bahwa hikmah itu adalah hal yang boleh diambil oleh setiap mukmin dari apapun itu. Kita melihat kejadian ada hikmah, kita bisa mengambil itu. Kita dengar ada kejadian ini terhadap saudara kita bisa mengambil hikmah itu. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan, wa man utiyal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang diberi hikmah, maka dia diberi sesuatu anugerah yang sangat banyak. Tidakkah kita menginginkan itu, wahai saudaraku? Maka semoga momen Ramadan ini menjadikan kita lebih bisa mengambil hikmah dari setiap tragedi, kejadian, dan musibah, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang cerdas, pribadi yang pintar, pribadi yang bisa mengubah musibah menjadi barokah. Ada satu syair yang berbunyi, man arafallaha azala at-tuhmata wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Siapa orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, azala at-tuhmata, maka hilang at-tuhmah, syak, keraguan. Wa qala, dan dia bakal berkata, kullu fi'lihi bil hikmah, segala sesuatu yang terjadi itu ada hikmahnya. Dan semoga kita menjadi pribadi itu, pribadi yang selalu mengambil hikmah dalam setiap kejadian, dengan cara lain, tidak lain dan tidak bukan, yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga penghujung Ramadan ini menjadi berkah untuk kita semua, menjadi rahmah, menjadi maghfirah untuk kita semua, agar senantiasa bisa mendapat barokah juga hikmah dari apa yang Allah selalu berikan kepada kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.